pikiran yang penuh harap. Tahukah saudaraku bahwa pikiran kita sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi saudara, benar-benar firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau saja saya dan saudara terus disiplin, berlatih, ya, memperbaharui pikiran kita terus-menerus, maka hidup kita akan berubah. Ubah pikiranmu, ubah hidupmu. Ubah pikiranmu, pengharapan pun menjadi bahagian kehidupanmu. Pengharapan itu apa? Itu pengharapan artinya adalah menantikan sesuatu yang baik. Nah saudara, tetapi kerap kali juga kita takut. Ya, jangan-jangan apa yang terjadi berikutnya bukan yang baik dalam kehidupan saya. Nah itu namanya takut. Takut atau khawatir itu sama-sama menantikan juga. Tetapi menantikan sesuatu yang buruk. Mari saudaraku kita belajar untuk kita membuang takut. Membuang khawatir dalam hidup kita. Kenapa? Karena takut dan khawatir itu enggak berasal daripada Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh yang memberikan ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Saudara, pengharapan itu sangat dibutuhkan di saat segala sesuatu kelihatan buntu. Nah, apakah di dalam kehidupan saudara hari ini sedang melihat jalan buntu? Ya, keuangan saudara buntu, kehidupan rumah tangga saudara buntu. Ya, saya baca di berita di online saudara. Di Bandung katanya saudaraku, peningkatan perceraian hari ini semakin luar biasa. Dengan dikatakan hari-hari ini begitu banyak janda-janda di Bandung saudaraku. Wah, menyedihkan sekali saudara. Kenapa? Mungkin udah buntu dalam kehidupan ini. Kehidupan ekonomi buntu, kehidupan rumah tangga buntu, kehidupan mendidik anak buntu. Nah saudaraku, apa yang kita perlukan pada saat-saat itu? Kita perlu yang namanya pengharapan. Pemazmur berkata begini saudara, ketika jalan kita buntu biasanya kita tertekan. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kebuntuan saudara. Nah itulah sebabnya pemazmur berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku, apakah engkau hari ini tertekan? Apakah engkau hari ini gelisah? Jiwa kita ini saudaraku gampang sekali goncang. Roh kita tidak dipengaruhi lagi oleh situasi dan keadaan. Karena roh kita di mana roh Allah berdiam. Tetapi jiwa kita dalam proses saudaraku. Ya, jadi kalau jiwa kita bisa tenang, waduh hidup ini seperti surga di bumi saudara. Saya tidak berkata kita tidak punya masalah. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, selalu saja masalah pasti ada. Tetapi bukan persoalannya apakah masalah, pertumbuhannya adalah apakah respon-respon saya, apakah jiwa saya sama tertekannya dulu sama sekarang. Nah saudaraku, kalau kita bertumbuh itu berbeda. Respon kita berbeda sekarang melihat situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami. Kita sendiri bisa menyadari, kita bilang kok aku sekarang bisa tenang ya? Ngadapin ini kok aku bisa tenang? Kok aku nggak khawatir lagi ya? Nah, saudara udah bertumbuh. Beda dengan cuek, saudara. Ya cuek itu peduli amat. Enggak. Saudara bukan nggak peduli amat, tetapi saudara memiliki ketenangan. Kenapa? Karena saudara tahu di dalam Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sehingga respon saudara bisa berbeda. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Allah. Lalu dia berkata begini, ganti tekanan-tekanan itu sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ayat ini mengajarkan kita cara mengalahkan tekanan adalah menaikkan ucapan syukur. Dahsyat sekali saudara. Firman Tuhan berkata Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sangat-sangat pribadi sifatnya. Pemazmur ini sangat pribadi saudaraku. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mengapa engkau tertekan
hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Selalu ada jalan keluar, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Karena gini saudara, ketika kita stagnan, ketika kita buntu, kita biasanya tidak lagi memiliki kehidupan yang bergairah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, dan kita tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu ada jalan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka saudaraku, pengharapan itu akan menjadi apa? Membuat kita tidak pernah berhenti berjalan, melewati masa sulit. Apakah engkau sedang melewati masa sulit hari ini? Milikilah pengharapan. Pengharapan itu membuat engkau tidak pernah berhenti. Saya melihat saudaraku, orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengharapan saudaraku, dia terus berjalan saudaraku. Dia terus berjalan, selalu saja kayaknya orang ini punya pengharapan dan iman saudara. Enggak ada yang bisa menghentikan dia. Wah, dahsyat sekali saudara. Kalau saudaraku, kita tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kadang-kadang hidup kita bisa dihentikan oleh apa? Situasi, bisa dihentikan oleh orang lain. Saudaraku, orang lain membuat kita berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Orang lain membuat kita berhenti berjalan di dalam impian-impian kita. Betapa ruginya kita. Allah punya rancangan dalam hidup kita. Allah punya impian dalam hidup kita. Jangan izinkan siapapun menghentikan kita. Setiap orang dalam kehidupannya pasti ada masa-masa sulitnya. Ketika engkau punya masa sulit, berharaplah kepada Tuhan. Apalagi saudara, pengharapan memberi kita tenaga ekstra. Wah, ingat saudaraku, orang yang terus berharap itu enggak pernah berhenti. Maka jangan pernah berhenti berharap. Nah, kebenaran tentang pengharapan saudara. Kita yang menciptakan pengharapan kita melalui apa? Melalui pikiran kita. Apa yang menguasai pikiran kita, itulah pengharapan-pengharapan kita. Nah, kalaulah seandainya pikiran kita atau pengharapan kita adalah nubuatan bagi hidup kita. Wow. Kira-kira saudara berani gak berpikiran sembarangan? Betapa kita perlu berjaga-jaga dengan apa yang kita pikirkan. Lihat, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita renungkan adalah pengharapan hidup kita. Kenapa? Di dalam bahasa Ibraninya pengharapan itu ditulis mikveh, yang artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Itu artinya dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi bukan hanya menantikan, tetapi sangat menantikan. Itulah harapan. Nah, dan yang menarik, kata pengharapan juga diterjemahkan dengan kata mengumpulkan. Nah, hubungannya dengan pikiran apa? Paulus bilang begini kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada orang udah gak bisa berharap lagi. Ya, kalaupun berharap, pengharapannya semua yang jelek-jelek dalam hidup ini. Satu kali menarik, ini kisahnya kenyataan saudara. Ada satu orang yang naik penumpang gelap sebuah kereta api, ya, karena dia penumpang gelap, dia tidak naik di gerbong yang seharusnya diisi oleh penumpang, tapi dia naik ke nyelinap di gerbong yang sebenarnya itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk kalau membawa barang-barang yang contohnya buah-buahan, sayur-sayuran yang cepat busuk. Jadi dia masuk ke situ saudara. Nah, jadi waktu kereta api itu berjalan, tiba-tiba saudara, itu pintunya tertutup. Pak! Waduh, dia baru sadar, ini ruang pendinginan. Wah, saudara, kalau saudara dalam kondisi itu gimana? Wah, pikiran kita itu mempengaruhi besar. Waduh, itu pikirannya macam-macam saudaraku. Wah, dia bilang matilah ini, mati. Saudaraku, dia tulis di
Di gerbong itu saudaraku tulisan yang tidak berhasil dia selesaikan. Kenapa saudaraku? Ya, karena akhirnya orang itu mati, saudara. Uniknya begini, ketika kereta api itu sampai di tempat tujuan, datanglah mekanik yang ingin memperbaiki. Satu-satunya alasan kenapa mekanik itu datang, karena pendingin di ruang pendingin itu sudah rusak. Jadi satu-satunya alasan dia datang ke sana karena dia mau memperbaiki ruangan pendingin itu supaya berfungsi kembali. Bisa bayangkan saudaraku, ruang pendingin itu tidak cukup kuat untuk membunuh orang tersebut. Tetapi apa yang membunuh orang tersebut? Pikirannya. Dia berpikir, dia berharap dia akan mati dan benar-benar mati, saudara. Itulah sebabnya betapa perlu kita mengenali pikiran kita. Nah, saudara, menarik sekali. Saintis menemukan begini, saudaraku. Kita didesain, direncanakan oleh Allah untuk bisa melihat isi pikiran-pikiran kita. Jadi kita dirancang untuk apa? Untuk bisa, jadi kayak gini, ini pikiran kayak gini, pernah nggak ngelihat seperti film, orang itu lagi tertidur tapi rohnya keluar. Dan dia bisa lihat tubuhnya lagi tertidur. Ya, seperti itulah kita dirancang Tuhan. Kita bisa menyadari pikiran-pikiran apa yang sedang berkecamuk di dalam diri kita. Dan kita bisa melihat apa itu. Jadi pembaharuan pikiran itu bisa terjadi, saudara. Tapi kalau kita nggak pernah menyadari, ingat, kita tidak akan pernah sembuh dari apa yang tidak kita sadari. Makanya banyak orang nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dia nggak sadar itu nggak benar gitu loh, saudara. Dia anggap itu lumrah. Kenapa? Terlalu lama hidup dengannya. Jadi dianggap itu biasa. Nah, kita juga dirancang oleh Tuhan untuk mengenali dan memilih pikiran-pikiran seperti Rasul Paulus bilang, semua yang baik, semua yang mulia, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah itu. Semuanya bisa. Jadi kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Mengubah pikiran-pikiran kita. Kita bisa nggak khawatir loh, saudara. Kenapa? Kita dirancang Tuhan untuk tidak khawatir. Kita dirancang Tuhan untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih. Ketakutan, khawatir itu adalah sesuatu yang kita pelajarin. Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih. Nah, makanya betapa pentingnya setiap pagi sebelum engkau melakukan aktivitasmu, sembahlah Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan firman. Memuji Tuhan, itu penting sekali. Untuk apa? Engkau mulai mengisi pikiran-pikiranmu, ya itu dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Sehingga ketika ada persoalan dalam hidupmu, respon-responmu berasal dari apa yang menjadi pikiran dan perenungan hidupmu. Firman Tuhan bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Lihat, selalu baru setiap pagi. Jadi saudaraku, jangan izinkan pikiran-pikiran random. Ya kan, kadang-kadang kan gitu kan. Kita pikiran kita random aja, acak. Yang ini muncul, yang ini muncul, yang ini muncul, yang ini muncul, yang ini muncul. Biasanya saya lakukan itu. Saya belajar menertibkan pikiran saya. Ketika pikiran-pikiran random datang, lebih bagus saya memuji Tuhan. Karena gini saudara, kalau pikiranmu tidak diperbaharui, apa yang terjadi? Engkau nggak akan bisa connect dengan janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan berbeda dengan pikiran lama kita. Tapi kalau pikiranmu diperbaharui, barulah engkau bisa punya iman. Kalau pikiranmu diperbaharui, barulah engkau bisa memegang janji-janji Tuhan. Jadi kalau pikiranmu tidak diperbaharui, kau tidak paham janji-janji Tuhan. Kau enggak bisa punya iman yang kuat. Kalau pikiranmu tidak diperbaharui. Yang berikutnya saudara. Kebenaran tentang pengharapan. Yang kedua, kita memilih pengharapan kita dengan memilih berita apa yang kita percaya. Nah ingat, bayangkan. Saudara, kalau kita melihat betapa naifnya saudara. Hampir seluruh orang Israel yang lahir di Mesir, bukan hampir seluruh, semua orang Israel yang lahir di Mesir tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa?
Karena mereka mempercayai berita bohong dari 10 orang pengintai. Jangan sampai berita yang engkau dengar, jangan sampai perkataan orang yang engkau dengar, jangan sampai apapun di luar sana menghalangi engkau masuk ke tanah perjanjianmu. Makanya saudara, engkau perlu selektif mendengar berita-berita. Apalagi saudara, sekarang ini saudara, ya bermacam-macam berita saudaraku, ya tentang pandemik ini, apa yang terjadi saudaraku, ya. Nah, kita perlu seleksi berita-berita mana yang membangun hidup kita. Intinya bahwa berita itu kalau membuat saudara takut, lebih bagus saudara tidak baca berita tersebut. Ya, berita yang membuat imanmu bertumbuh, baca itu saudara. Kita baca sedikit. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Mereka menceritakan saudaraku tanpa iman. Mereka mencoba menghadapi musuh-musuh dengan kekuatan mereka. Nah ini saudara. Makanya kalau hidupnya enggak ada iman saudaraku, mereka akan melihat benteng-benteng, tembok-tembok, penghalang-penghalang, masalah-masalah itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena 10 pengintai ini saudara, dia melihat bukan dengan mata kacamatanya Tuhan. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb dan Yosua ini mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Nah, dia melihat dari kacamatanya Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita selalu melihat dari kacamatanya Tuhan. Itu hanya bisa kalau apa? Pikiran kita diperbaharui. Kalau pikiran kita tidak diperbaharui, kita nggak bisa. Karena yang ada di sana semak duri, belukar. Ya, tapi kalau pikiran kita diperbaharui, itu menjadi sebuah pohon kehidupan yang bisa memberi berkat, saudaraku. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow. Lihat, berita, perkataan-perkataan itu saudaraku memberi gambaran di dalam pikiran kita. Ya makanya apapun, kalau kita baca firman Tuhan, kenapa perlu kita renungkan? Karena itu akan memberikan gambaran di dalam diri kita. Ketika gambaran itu muncul di dalam pemikiran kita, kita seperti sedang membangun, seperti membangun beton ini saudara. Nah, kita sedang membangun sesuatu. Makanya kalau kita membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita kokoh saudara. Karena apapun yang kalau nggak ada gambarannya nggak bermakna. Ya, kalau saya sebutkan sebuah buah, saudara belum pernah tahu itu, saudara nggak punya gambaran tentang itu dan nggak punya makna buat saudara. Nah, kata-kata ini memberi gambaran kepada bangsa Israel. Mereka udah ngeri, penduduknya aja memakan di antara mereka, apalagi kita, mereka tinggi-tinggi, aduh. Nah saudaraku, gambaran-gambaran yang ada di dalam pikiran mereka, imajinasi mereka berkembang dan akhirnya apa? Menyedihkan saudara. Itulah sebabnya saudara perlu hati-hati mendengar sesuatu. Lihat, negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jika kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Waduh saudara. Akhirnya apa? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ketika mereka memiliki gambaran yang buruk, akhirnya mereka menubuatkan diri mereka sendiri.
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Bayangkan, sepertinya Tuhan seolah-olah gagal membawa mereka. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kebenaran dan tentang pengharapan yang ketiga, yang terakhir, Allah dan firman-Nya adalah sumber pengharapan kita. Pikiran kita perlu ganti dengan kebenaran-kebenaran. Ingat, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita tidak mungkin menanam pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif, lalu kita akan menuai pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang memberikan ide-ide kreativitas yang baik. Enggak mungkin. Engkau perlu mengontrol dan menguasai apa yang bisa tumbuh di tanah pikiranmu, di tanah otakmu, ya, supaya apa? Dia tidak menguasai engkau. Ya, sekali engkau izinkan hal-hal yang enggak benar itu tumbuh di sana, maka dia akan menguasai engkau. Respon-responmu akan tergantung daripada apa yang kau tanam, apa yang kau tabur dalam hidupmu. Ya, makanya kita perlu punya pikiran-pikiran, mindset hidup penuh dengan pengampunan, hidup penuh dengan pengharapan, ya, hidup penuh dengan rasa syukur. Bangun itu, bangun. Itu sebuah proses, saudaraku. Enggak ada yang cepat, ya, sebuah proses, ya. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan adalah pengharapan kita. Pentingnya pengharapan, saudaraku. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam hidup ini sama seperti kapal, saudaraku. Kapal itu perlu sauh, ya. Jangkarnya itu ditaruhkan di sauh supaya ada gelombang. Dia tidak akan melenceng ke kiri dan ke kanan. Dia bisa tetap stabil. Saudaraku, yang menjadi persoalan dalam hidup kita adalah jiwa kita sekali lagi. Makanya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman, bukan bagi roh kita, tapi bagi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita perlu pengharapan. Ide itu menjadi sauh yang kuat dan aman, yang katanya telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu? Yaitu firman Tuhan dan Allah sendiri. Mari labuhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita satu-satunya.